Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa ummatihi wal mu'minin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan satu apapun. Selanjutnya, saya mengajak Bapak dan teman-teman sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang bisa kita kenal dengan istilah sholawat dan salam sejahtera kepada pimpinan kita bersama baginda teladan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita dan hadirin di tempat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di hari ini bisa berkumpul dengan kultum yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini dengan tema pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakan adalah kecil. Kita sangatlah hina dan tidak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Karena itu, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan, semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur adalah salah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Allah yang merekomendasikan, tetapi juga para nabi dan para rasul untuk seorang muslim yang diberi kenikmatan berupa kesenangan dan semacamnya. Karena dengan bersyukur inilah kita bisa menjadi senang, bisa menikmati kenikmatan yang diberikan, yang insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan firman Allah pada surat Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Syukur merupakan salah satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepada nikmatmu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari Quran surah Ibrahim tersebut, kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir di tempat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya untuk menikmati rasa syukur tersebut. Ini adalah janji Allah, dan ingatlah, Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Sebaliknya, apabila kita ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi sampai bunuh diri, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Nah, kok ditimpa masalah padahal sudah bersyukur? Jangan salah, Pak Bu dan teman-teman. Di balik kesuksesan atau musibah yang menimpa, bahkan tersimpan segudang, bahkan lebih baik
kenikmatan akan kita dapatkan. Sesungguhnya Allah adalah yang maha baik. Syukur adalah rasa berterima kasih kita untuk memuji atas berian nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, atas karunia yang telah diberikan. Pengakuan rasa syukur ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, mengakui nikmat dalam batin. Artinya, kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik berbentuk jasmani maupun rohani, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Yang kedua adalah membaca secara lahir dan membicarakan secara lahir dan lisan, yang artinya kita sengaja mengingat dan menyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai firman Allah dan Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya terhadap nikmat Tuhanmu dan maka kamu menyebut-nyebutnya. Yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana kepada Allah, sebagai sarana taat kepada Allah. Faktor pertama dan kedua belum mencapai nilai hakiki apabila faktor yang ketiga ini dapat direalisasikan. Dan hanya orang-orang beriman lah yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Mereka lah yang tahu hakikat syukur yang sebenarnya. Kalau kita lihat dan perhatikan, jika di sekitar kita betapa banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya, dari nikmat hidup, sarana dan prasarana penunjang, sampai nikmat yang terbesar, yaitu iman dan Islam. Dan kalaulah kita hitung nikmat Allah, niscaya kita tak akan mampu untuk menghitungnya, karena sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya untuk kita. Hal itu karena nikmat Allah yang sangatlah banyak, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitungnya. Hadirin yang berbahagia, untuk mendorong para hambanya untuk selalu bersyukur, Allah menjanjikan yang menambah dengan tambahan yang berlimpah ganda. Bahkan Allah akan menambah jika sebaliknya apabila mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang mengingkari Allah. Janji Allah tidak dapat kita bicarakan pada firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz tazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la kafarutum inna azabi asyadid. Yang artinya, sungguh bila kamu bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi apabila kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Meski hidupnya sudah bercukup, orang yang jarang bersyukur hidup sempit dan sulit untuk menemukan bahagia, karena ia untuk bersyukur sangatlah kurang. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, Bapak dan teman-teman sekalian, yang di sini untuk terus bersyukur. Bukan hal yang besar, kita mulai dengan hal yang kecil. Untuk mensyukuri hal yang kecil, mungkin orang di luar sana tidak seberuntung kita. Maka besar ataupun kecil, kita tetap mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat tersebut tidak hanya berupa rezeki yang berupa uang, kita bisa diberikan umur yang panjang, kesehatan, teman-teman, bahkan saudara baik di sekeliling kita. Itu adalah rezeki yang patut kita syukuri. Itu adalah tadi ceramah singkat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.